Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kuharap semuanya dalam keadaan baik. Kemudian dilancarkan semua kegiatan apapun yang kita lakukan hari ini ya. Nah, video kali ini aku mau unboxing belanjaan aku semalam yang nggak bisa aku lampirkan di video sebelumnya ya, karena terlalu panjang durasinya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini, dan bagi semua teman-teman yang rajin nontonin video aku, kasih support, kasih like, dan kasih komentar positif. Oke, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Stay tune terus. Nah, di sini aku nggak akan unboxing satu persatu gitu, maksudnya kayak bunda-bunda unboxing biasanya gitu ya, tunjukin barang kemudian kasih tahu harga gitu. Di sini aku langsung aja tunjukin videonya ke bunda-bunda atau teman-teman semua, dan harganya nanti aku rekapitulasi aja langsung berapa totalannya gitu, nggak one by one aku sebutin gitu ya, karena udah jelas harganya pasti jauh banget dari harga yang dibeli bunda-bunda gitu. Maksudnya harga di sini itu pasti jauh lebih mahal daripada harga yang ada di tempat bunda-bunda semua. Belanja aku bulan ini memang agak meleset ya dari budget yang udah ditentuin di rumah. Padahal udah pakai list-list belanjaan tuh, kayaknya over di jajanan anak-anak ya. Karena emang aku nggak ngelis jajanan anak-anak kayak wafer, kemudian roti-roti gitu tuh nggak aku list, nggak aku buat listnya gitu. Jadi emang lebih 53.000 dari budget ya. Totalan semua harga yang aku beli di satu swalayan ya, swalayan WS itu 1.053.500 kalau nggak salah. 1.053.600 rupiah. Jadi emang over budget sebanyak 53.600 gitu. Tapi emang belanjaannya lengkap ya. Ini lebih lengkap dari bulan lalu. Kayak minyak aja bulan lalu itu kan aku belinya cuma 3 liter maksudnya, 3 bungkus ya. Bulan ini sengaja aku beli yang semestinya aku beli. Emang kan pemakaian minyak goreng di rumah ini tuh satu bulannya 5 liter. Dan karena aku kemarin bulan lalu aku belinya 3 liter tuh emang kitanya jadi kesulitan ya, jadi harus beli di kedai sini gitu. Ditambah lagi ya, harga minyak goreng Fortune itu bulan ini turun ya. Bulan semalam tuh 13.500. Nah, bulan ini cuma 12.500. Untung 1.000 ya untuk per liternya. Mak-mak mana ya, biarpun 500 aja dikejar tuh ya, yang namanya diskon ya. Nah, jadi ini udah super lengkap banget ya. Aku di sini nggak beli lauk pauk ya. Di supermarket ini emang kan nggak jual lauk pauk. Nah, aku beli yang kering-kering aja gitu, kecuali roti bulat itu. Nah, kalau yang ini tuh aku beli di pasar. Jadi seperti biasa, kan aku sukanya sayur asem ya, dan itu ada langkok-langkok. Kata Bunda ZR Family itu namanya bumbu lengkap ya, kalau beliau sebutnya begitu. Gitu. Jadi itu terdiri dari daun kunyit, kemudian ada serai, ada daun jeruk, ada daun salam, kemudian jahe, kunyit, dan lengkuas. Nah, ini di sini aku cuma beli yang bisa dijadiin lauk tuh kayaknya sosis sama tempe ya, jadi protein nabati gitu. Nah, ini aku habis di pasar dengan total 108.000. Jadi total belanjaan aku kemarin itu 1.158.600 ya, 1.158.600, dan sudah lengkap kecuali lauk dan sayur ya, itu nanti aku beli hari-hari. Nah, ini aku mulai memasukkan atau merefill ya yang sudah kosong. Jadi aku mulai isi lagi. Di sini pertama kali ini sebenarnya salah ya, ini harusnya terakhir, makanya aku tuh harus nyuci guntingnya karena sudah dipakai buat motong sunlight.
Dan aku di sini mau coba food prep ya, food prep yang sedikit-sedikit aja gitu. Mau coba ketahanan kulkas aku bisa sampai berapa lama nyimpen bahan makanan yang aku simpen di dalam kontainer-kontainer gitu. Jadi mau dicoba dulu nih, apakah akan bertahan lama atau cepat membusuk ya. Jadi ini tes untuk yang pertama kali. Nah, ini aku masukin bumbu-bumbu kayak tadi itu masako penyedap, kemudian ini merica. Tapi aku salah nih ya. Ini lada aku taruh di bekas tempat ketumbar. Nanti aku ganti, terus aku bersihkan dulu, baru aku isi dengan ketumbar bubuk ya. Dan ternyata jar aku ini kayaknya terlalu kecil ya. 10 bungkus lada itu tuh nggak habis, jadi aku simpen sisanya. Lalu ini udah mulai masukin ketumbar bubuk. Nanti kalau aku food prep, misalnya ada yang salah, mohon komentarnya ya Bun ya. Mungkin ada cara aku yang salah dalam penyimpanan gitu. Mohon dikomentari gitu, biar aku tahu dan bisa memperbaiki ke depannya. Nah, lanjut ini isi minyak ya. Jadi suami aku nanya, kenapa nggak beli yang pakai Drigen gitu ya, Drigen 5 liter. Aku bilang lebih mahal kalau pakai Drigen 5 liter itu ketimbang yang di plastik-plastik begini. Makanya aku nggak beli yang satu Drigen 5 liter itu. Nah, ini langsung ke perkopian. Jadi kalau udah ke perkopian ini aku inget sama Mama Alesa ya. Mama Alesa itu kan suka ngopi, tapi kayaknya jenis kopi hitam ya kalau Mama Alesa. Nah, kalau di sini itu kopi-kopi campuran gini nih, bukan kopi hitam gitu ya. Ini aku pisahin mana kopi yang dimau suami aku dan mana yang buat anak-anak. Ternyata yang aku beli itu hanya 2 jenis kopi yang suamiku suka gitu. Kelihatan banget ya baru memahami yang disukai suami soal kopi, karena memang biasanya Pak Su itu kan beli kopinya di kedai-kedai gitu, nggak pernah aku stokin gini ya, karena belanja bulanan juga aku baru 2 bulan ini setelah ngikutin channel itu bunda-bunda, dan ternyata emang lebih hemat ketimbang kalau kita beli gitu tanpa ada tanpa ada aturan gitu ya, maksudnya tanpa ada budget khusus untuk belanja gitu. Jadi kita suka lost budget gitu ya kalau kita belanjanya ngasal dan nggak diprogram apaan sih, nggak diatur gitu maksudnya. Nah, biasanya tuh Pak Su belinya 5 bungkus dan beliau beli sendiri gitu karena emang bikin sendiri. Aku nggak pernah bikinin kopi Pak Su, yang ada Pak Su yang suka bikinin kopi buat kami. Karena Pak Su itu kan ngopi kalau time mau shift malam, shift sore gitu, dan beliau emang nggak suka dibuatin orang karena rasanya menurut beliau beda ya seleranya. Kalau aku yang bikin tuh katanya lebih lebih manis gitu. Kalau dia tuh nggak suka yang terlalu manis banget gitu. Nah, ini yang di toples besar ini buat anak-anak ya. Jadi di situ ada juga coklatos yang rencananya aku mau buat brownies cake kukus gitu, itu pakai coklatos. Karena katanya Pak Su itu coklatos itu rada pahit gitu. Makanya lebih enak kalau dijadiin brownies. Nah, udah selesai ke perkopian, langsung ke tepung-tepungan. Nah, ini aku masukin tepung yang baru aku beli, itu masih ada sisa separuh ya, separuh toples sisa bulan lalu. Karena emang tepung itu dipakai hanya buat goreng pisang doang, yang kemarin itu aku post ya, aku upload. Nah, ini sisanya aku ikat dan aku simpen di tempat stok bahan makanan. Lanjut, ini isi gula. Ini aku salah beli gula ya, gulanya ini rada kasar yang aku beli. Padahal aku pikir ini yang lebih mahal, lebih bagus gitu. Ternyata ini gulanya kasar. Tapi apakah memang yang lebih kasar itu lebih bagus ya Bun ya? Tolong komentar di bawah ya Bun. Aku nggak tahu, bulan lalu kan aku belinya yang halus-halus gulanya. Bulan lalu aku nggak beli gula deng, karena emang masih ada stok. Tapi gula yang ada di rumah itu yang halus. Nah, ini lanjut masukin kemiri. Ini nanti aku pindah sebenarnya ya wadahnya. Labil ya Bunda ya.
Ini masukin terasi, aku pilih terasi ABC karena terasi dari temenku, dari Bu Ade. Hai Bu Ade, kalau nonton, terasinya udah habis loh. Nanti kalau balik lagi ke Kepri bawain lagi ya. Karena beliau sekarang lagi di Medan ya, lagi di Binjai bukan di Medan. Kemarin kan diputuskan PJJ, beliau lebih memilih balik ke sana. Nah, udah selesai nih aku pindahin ya kemirinya ke tempat yang petak ini aja. Lalu itu aku isi dengan makaroni. Jadi makaroni ini rencananya mau untuk ngesop-ngesop gitu. Nah, ini tepung sajiku. Pertama kalinya aku beli tepung sajiku yang besar begini ya. Biasanya kan beli satuan-satuan gitu di kedai itu harganya mahal. Makanya aku pilih yang isi setengah kilo gini. Ini kalau nggak salah harga tadi 21.600 gitu. Nah, ini bekas tempat kue yang udah aku cuci ya, tapi labelnya ini aku buka. Lanjut aku ngisi cabai kering. Kenapa aku pilih cabai kering? Karena cabai kering ini kan nggak akan busuk ya. Dan sewaktu-waktu kalau aku mau asap pedas ikan, biasanya pakainya cabai kering gitu. Tapi kalau nyambel balado sih enggak ya. Ini buat gulai gitu-gitu. Nah, ini aku beli kacang hijau karena Pak Su suka banget sama kacang hijau. Jadi kacang hijau di sini nggak pernah aku santenin ya. Pak Su biasanya maunya direbus aja, habis itu dikasih SKM. Makanya aku beli SKM sampai 2 kaleng gede. Nah, ini aku santan kara beli 6 biji, 6 bungkus. Kemudian ini daun salam yang aku ambil dari rumah Bang Ipar aku kemarin, masih sisa dan sudah mulai kering. Aku simpan aja dalam wadah bekas es krim. Kemudian ini aku susun bucket warna biru ini ya, dibuang-buang yang sudah habis. Lalu aku susun ulang buat tempat kecap saus dan teman-temannya. Nah, ini aku mau simpan daun sop dan daun bawang. Ini aku beli daun sop dan daun bawang 5.000 ya. Daun sopnya 2.000, daun bawangnya 3.000 itu cuma dapat segitu. Ini aku simpannya begini, bener nggak ya Bun? Lanjut bilis ya, atau teri. Ini aku simpan salah tempatnya kekecilan, nanti aku pindah. Nah, aku pindah kemari aja. Jadi terinya ini aku beli 2 jenis. Yang satu teri nasi, yang satunya teri tamban. Lanjut nih mau simpen tempe. Bener nggak simpen tempenya begini Bun? Ini pertama kalinya aku simpen tempe di kulkas nih ya, begini. Lalu daun langkok-langkoknya aku juga jadiin satu, kecuali buat jahe, kunyit, dan lengkuasnya ya. Itu nanti aku taruh tempat bawang aja nih, khusus daun-daun aja. Rencananya daun-daun ini mau aku bikin bika ambon nanti kalau rajin ya. Aku pakai daun jeruk dan serainya nanti. Kalau rajin mau bikin bika ambon. Lanjut aku simpen tomat. Ini juga simpen tomatnya bener atau enggak aku nggak tahu ya. Mudah-mudahan bener. Dan simpen juga kentangnya. Ini kalau kentang nggak perlu masuk dalam kulkas nggak apa-apa ya Bun. Nah, ini aku mau susun. Cie, kulkas aku berisi. Aku isi dengan kontainer-kontainer yang tadi sudah aku isi bahan makanan ya. Akhirnya setelah sekian purnama ya si kulkas berisi. Nah, jadi cantik ya kalau berisi ya. Tuh, aku isi sarden di pintunya. Sardennya kali ini aku beli yang mili ya, karena Pak Su nggak suka sarden selain mili, katanya tidak enak. Jadi aku beli mili, emang harganya mahal Bun, lebih bagus aku beli ayam sebenarnya daripada beli sarden ini ya. Cuman karena Pak Su suka, harganya 31.000 ya, beli ayam udah dapat sekilo. Nah, cantik kalau berisi ya, penuh dengan warna-warni. Belum punya kontainer yang sewarna ya, akunya belum pernah beli karena emang ini food prep yang pertama ya. Jadi mudah-mudahan ini berhasil sehingga besok-besok aku bisa food prep lagi ya, belanja mingguan, belanja 2 mingguan kayak gitu ya. Nah, lanjut ke perbawangan. Jadi ini masih ada bawang sisa bulan lalu. Sebenarnya bulan lalu itu bawang merahnya kurang ya Bun. Aku sempat beli sekilo lagi di teman aku yang guru SD, Bu Saryani namanya.
Jadi ini kurang ya, sebulan itu ternyata aku menghabiskan 1,5 kilo bawang. Karena ini masih ada separuh ya, berarti aku cuma nambahin sekilo aja. Itu sekilo harganya masih di angka 18.000 ya, nggak turun. Dan kalau bisa jangan naik. Dan yang paling atas nanti aku isi telur 1 papan. Aku tadi lupa aku beli lauk ya, lauk telur ya, bisa dijadiin lauk itu mah. Oke, segini aja video unboxing dan isi-isi kontainer buat di food prep ya. Semoga video kali ini benar dan semoga menginspirasi sedikit ya bun ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.